Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang ada di Dinas Pendidikan Kota Malang ini sebagai penanggung jawab pendidikan yang ada di Kota Malang, kami akan mencoba menyampaikan kebijakan yang ada di Dinas Pendidikan Kota Malang berkaitan dengan kondisi saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tetap kami mengacu pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu kenormalan yang akan kita laksanakan ke depan sesuai dengan kebijakan dari 4 menteri ataupun juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita menunggu keputusan dari gugus COVID khususnya Kota Malang maupun juga dari Kementerian Pendidikan Nasional. Dari 4 menteri tadi sudah menyampaikan kalau Kota Malang itu, jadi kita tetap untuk proses belajar mengajar itu untuk tahun ajaran 2020-2021 tetap mengacu pada kalender pendidikan yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu tanggal 13 Juli adalah hari pertama masuk tahun pelajaran 2020-2021. Namun pelaksanaannya bukan berarti kegiatan belajar mengajar tatap muka, tapi kita tetap masih menunggu keputusan dari gugus COVID maupun dari kementerian. Mengacu pada fenomena yang telah kami lihat baik itu di berita-berita maupun di situasi saat ini, termasuk Jawa Timur ini nampaknya memang belum menjadi zona hijau belum. Jadi masih zona oranye mungkin ya. Bahkan orang mengatakan ada yang menyampaikan ini. Di negara lain pun beberapa negara sudah membuka tetapi ditutup kembali. Nah, kami juga dengan situasi yang saat ini Dinas Pendidikan Kota Malang belum berani untuk menyatakan proses pembelajaran di Kota Malang ini menggunakan dengan cara luring, itu belum berani. Jadi kami mempersiapkan dengan daring maupun apabila nanti memang situasinya sudah memungkinkan kita pakai luring, itu tetap kami persiapkan. Kalau tadi dari Pak Maman menyampaikan bagaimana persiapan di Dinas Pendidikan Daerah atau Kota Malang khususnya, kami sudah mengantisipasi dan juga sarana prasarana sudah kita berupaya maksimal. Sebelum COVID pun kami sudah menyiapkan termasuk perangkat lunak maupun sarana prasarana yang lain. Alhamdulillah sudah kami persiapkan. Bukan berarti kita senang ada COVID, bukan, tetapi dengan COVID ini sesuai dengan tema Hardiknas dulu, belajar dari COVID, saya merasakan sekali. Bukan berarti kami senang ada COVID, bukan, tetapi inilah dengan COVID bisa kita berpikir positif dan juga bisa berpikir inovatif yang tadinya kita itu enak tidak bisa komputeran juga diam, tetapi sekarang dituntut mau tidak mau, suka tidak suka, semua tenaga pendidik maupun kependidikan harus belajar IT. Ini yang paling kami ada hikmah di balik COVID itu. Kesehatan dan keselamatan peserta didik tetap menjadi prioritas utama di dalam kami melaksanakan proses pendidikan yang ada di Kota Malang saat ini maupun ke depannya. Nah, ini dari kementerian pun juga sudah menyampaikan, ternyata Malang belum hijau, jadi masih oranye, kita belum bisa. Nah, ini. Sedangkan prinsip-prinsipnya kami sudah berupaya, kita mensosialisasikan, bahkan kami punya media untuk menyampaikan kepada kepala sekolah, guru, ataupun pengawas sekolah, baik melalui grup-grup, itu ada di Dinas Pendidikan, melalui YouTube, melalui Instagram, maupun juga web, dan juga WA Group. Semua materi yang kami persiapkan maupun juga informasi-informasi dari kementerian ataupun dari pemerintah daerah selalu kita sampaikan. Jadi insya Allah
warga pendidikan di Kota Malang kalau mau membuka informasi apapun ada di situ. Ini yang paling kami sampaikan kepada kesiapan sekolah. Jadi ada 16 poin penanganan corona di institut pendidikan ini, institusi pendidikan, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Ini sudah sering kali saya sampaikan kepada pendidik maupun tenaga kependidikan, utamanya juga melalui pengawas yang selalu menjadi garda terdepan di masing-masing sekolah melalui gugus-gugus tersebut. Yang tadi disampaikan oleh Pak Maman, belajar dari rumah, kalau itu tadi kurikulumnya, kami menyiapkan bagaimana kalau misalnya nanti pelaksanaannya harus dengan daring ataupun kalau sudah dengan luring kita sudah terbiasa nih, tapi yang dengan online inilah yang belum terbiasa. Tetapi sekarang tuntutan itu harus dilakukan. Alhamdulillah dengan bukti kami mengucapkan terima kasih di jajaran pendidikan Kota Malang khususnya berkat juga bimbingan, kerjasama perguruan tinggi dan juga orang-orang yang hebat di Kota Malang berkaitan dengan pendidikan memberikan saran masukan terhadap kami yang akhirnya proses pembelajaran mulai dari kenaikan kelas, ujian akhir sekolah atau kelulusan bisa terlaksana dengan baik. Bahkan PPDB juga sudah kami lakukan meskipun ada masyarakat yang menilai masih ada kekurangan, tapi ada yang merasa ada kelebihan. Ya semuanya ini memang kita masih transisi di situasi perubahan atau peraturan-peraturan yang saat ini. Nih ada 7 poin yang berkaitan dengan belajar di rumah yang selalu kami sampaikan kepada Bapak Ibu tenaga pendidik. Peran satuan pendidikan, kepala sekolah, sudah kami himbau dan kami sudah memonitor, alhamdulillah, untuk protokol kesehatan di sekolah, misalnya mulai dari pintu gerbang, bagaimana sudah harus ada tenaga yang bertugas untuk mendeteksi suhu, itu masing-masing sekolah juga sudah punya alat termogennya, dan juga cuci tangan di samping pintu gerbang kanan kiri. Alhamdulillah sudah banyak yang melaksanakan juga, masih kurang sedikit yang belum, tetapi tetap kami himbau untuk mempersiapkan. Di samping itu juga hand sanitizer maupun juga persiapan untuk kebersihan lingkungan maupun juga bantuan dari relawan-relawan, baik dari PMI, baik dari LSM yang membantu untuk penyemprotan, baik itu kaitannya dengan COVID maupun juga DB karena ruangan mungkin tidak dipakai sehingga perlu juga ada persiapan-persiapan ini secara berkala terus-menerus ada persiapan untuk pembersihan semacam itu. Jadi ini kewajiban kami untuk mengingatkan dan juga memfasilitasi sarana-prasarana yang perlu dipersiapkan manakala nanti ada kegiatan di sekolah berupa luring. Belajar dari rumah ini untuk peran pendidik sudah kami sampaikan juga, membuat bagaimana situasi pembelajaran meskipun dari jarak jauh, tetapi anak tetap dalam pantauan dan guru melalui grup masing-masing murid dengan guru, wali kelas mempunyai grup siswanya dan orang tuanya. Ini materi-materi yang disampaikan baik itu melalui grup WA maupun juga melalui sarana-sarana prasarana yang lain. Dari pendidik, sekarang dari anak didik pun. Ini peserta didik sudah kami sosialisasikan juga bagaimana. Jadi new normal ini merubah dari kebiasaan yang dulu menjadi kebiasaan sekarang dan yang akan datang tetap kita laksanakan. Jadi kesiapan peserta didik ini juga sudah kami informasikan
sudah disosialisasikan kepada wali murid melalui guru maupun wali kelasnya masing-masing. Yang perlu kami sampaikan di sini, kesiapan orang tua. Nah, ini yang sering saya tekankan melalui Bapak Ibu guru, tolong betul-betul disampaikan kepada orang tua. Kalau kemarin kebiasaan orang tua itu memfasilitasi putra-putrinya, kalau sudah diberi uang saku, dia akan bisa melakukan apa saja. Nah, kali ini tolong orang tua tidak hanya membekali uang, tetapi betul-betul mempersiapkan mulai dari pemakaian masker, juga bekal maupun peralatan pribadi, diantaranya buku, sarana ATK maupun juga sarana untuk ibadah. Nah, ini yang kemarin-kemarin orang tua sangat percaya begitu saja alat ibadah atau sarana prasarana nggak membawa, ya sudah nanti beli di sana atau pinjam atau bagaimana. Sekarang harus orang tua betul-betul kontrol apa yang diperlukan anak dalam rangka mengikuti proses belajar mengajar nantinya pada saat akan dimulainya dengan misalnya nanti dimulai dengan tatap muka. Karena memang banyak sekali sekolah-sekolah di Kota Malang ini yang menginginkan, tapi tetap kami juga belum mengizinkan karena situasi. Pelaksanaan belajar dari rumah untuk kami mengacu pada kementerian ini ada media-media pembelajaran, tapi selain dari kementerian pun kami mempersiapkan ini untuk Kota Malang, jadi pelaksanaan belajar dari rumah yang sudah kita pantau. Kalau saat ini sedang libur akhir tahun ya, tapi pada sebelumnya kami sudah memantau langsung. Kami sudah memantau langsung ini pelaksanaan waktu di sekolah-sekolah, monitoring kami ke beberapa sekolah, dia menggunakan portal, baik itu ada aplikasi Edmundo dan sebagainya, ada 13. Terima kasih tadi masukan dari Pak Maman. Sebaiknya sekolahan itu jangan banyak menggunakan portal, tetapi mungkin di koordinasi beberapa. Terima kasih. Kami memang belum menghimbau karena keterbatasan kami juga berpikir Allah itu. Nantinya barangkali akan kami koordinasikan kembali. Tidak perlu banyak portal yang digunakan dalam rangka proses pembelajaran. Tapi himbau kepada semua sesuai dengan kelompok-kelompoknya ini membuat persiapan pembelajaran itu sama sehingga siswa antara kelas A dan kelas B akan bisa memperoleh materi pembelajaran yang sama sehingga Bapak Ibu guru mudah juga untuk memantaunya. Nah, ini proses pembelajarannya menggunakan aplikasi. Oke, Mas. Dari Permendikbud nomor 19 tahun 2020 sudah kami informasikan tadi, yang kami breakdown juga ke peraturan wali kota, yaitu surat edaran wali kota bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran nantinya di sekolah saat ini, ataupun juga sebagai ASN bagaimana jam kerjanya juga selalu kami informasikan. Waktu demi waktu, perubahan demi perubahan, selalu cepat kami informasikan kepada jajaran pendidikan yang ada di Kota Malang. Nah, ini semuanya sudah kami aplikasikan di sini, yang bisa semuanya memahami dengan membaca tata normal baru Dinas Pendidikan Kota Malang berkaitan dengan ini. Kami punya strategi, ada 6 strategi Dinas Pendidikan Kota Malang, yaitu pertama, kalender pendidikan mengikuti kalender pendidikan yang berlaku dari kementerian. Yang kedua, pembelajaran secara offline menunggu instruksi dari kementerian maupun dari gugus tugas COVID, dan juga pembelajaran dengan pola hidup bersih dan sehat. Ini yang selalu kami tekankan kepada semua lembaga pendidikan di Kota Malang. Kami tekankan kesehatan itu
penting sekali, jauh lebih penting dibandingkan anak itu pintar tetapi mungkin kesehatannya kesehatannya terganggu. Lebih baik sehat dulu baru bisa mengikuti proses pembelajaran. Jadi keutamaan kesehatan itulah yang sangat kami harapkan. Berikutnya yaitu pembelajaran secara online dilakukan dengan metode yang lebih efektif. Sesuai dengan dari himbauan kementerian, kami sudah melakukan itu. Jadi kalau dulu proses pembelajaran itu ada pembuka, ada inti, ada penutup. Saat ini kita tidak perlu ada pembuka atau penutup yang begitu panjang lebar, tetapi inti dari kurikulum yang perlu disampaikan ini sedikit tapi mengena. Yang berikutnya yaitu implementasi kurikulum secara adaptif. Ini juga sudah kita adakan sosialisasi maupun pelatihan-pelatihan kepada semua guru melalui kita kelompokkan kalau itu SMP karena guru SMP ini satu lembaga satuan pendidikan ini banyak, jadi satu sekolahan. Tapi kalau untuk SD kita menggunakan gugus per gugus dengan bimbingan pengawas masing-masing, dan pengawas sudah kita bekali, kita menghadirkan narasumber sehingga bahasanya itu satu bahasa sama untuk Kota Malang. Kalau Malang ini terkenalnya dengan salamnya yaitu salam satu jiwa Arema, di dalam pendidikan pun juga kami menganjurkan kepada pelaku pendidikan yang ada di Kota Malang ini satu bahasa mudah dicerna dan bisa dimengerti anak maupun juga orang tua agar memudahkan dalam proses belajar mengajar meskipun melalui online. Yang berikutnya yaitu melibatkan orang tua dan terintegrasi dengan perangkat daerah terkait, yaitu Dinas Kesehatan maupun Perlindungan Anak maupun juga dinas-dinas Kominfo untuk mengakses program pembelajaran maupun juga PU dalam kaitannya bantuan untuk mungkin gorong-gorong sanitasi biar tidak ada kerusakan sarana prasarana berkaitan dengan fisik. Nah ini, jadi kebersamaan instruksi Bapak Wali Kota selalu kita laksanakan kerjasama antar OPD. Nah ini pelaksanaan proses pembelajaran dengan pola hidup bersih dan sehat yang selalu kami dengungkan kepada Bapak Ibu pendidik maupun kependidikan. Ini pemetaan sekolah, kami sudah mempunyai daftar isian maupun juga program yang bisa diakses sekolah melaporkan, misal sarana prasarana, berapa wastafel atau tempat cuci tangan atau kamar mandi dengan perbandingan murid atau keluarga besar di satuan pendidikan tersebut. Itu sudah kami pantau dan juga kami mohon melaporkan ke kami sehingga kami akan merencanakan manakala masih ada kekurangan-kekurangan, termasuk pengadaan sarana-sarana yang lain, karena kita memberikan bantuan operasional sekolah melalui BOSDA, yang kita kenal dengan BOSDA, itu untuk SMP insya Allah lebih tinggi dibandingkan dengan Bosnasnya. Jadi kami menganggarkan untuk satuan anak atau satuan pendidikan, untuk SMP ini 105 untuk sekolah negeri, 105 per anak per bulan. Jadi insya Allah kalau ditambah dengan Bosnas, sudah lumayan mendekati, mencukupi kebutuhan 8 standar pendidikan. Untuk swasta, mohon maaf memang belum bisa sama, karena swasta itu masih diperbolehkan ada bantuan dari orang tua, jadi atau masih bisa ada kontribusi SPP dari orang tua. Kalau swasta, alhamdulillah saat ini kami 65.000 per anak per bulan. Nah, itulah
yang kita prioritaskan juga menghimbau kepada seluruh satuan pendidikan yang ada di Kota Malang, kesejahteraan tenaga pendidik maupun kependidikan harus menjadi prioritas juga. Karena mereka memerlukan itu. Kalau kesejahteraannya kurang, dia kerjanya juga kemungkinan tidak maksimal. Kalau kesejahteraannya cukup, insya Allah juga dia akan bekerja dengan maksimal. Harapan kami seperti itu. Jadi di Kota Malang itu ada peraturan Wali Kota nomor 1 tahun 2018, minimal non-PNS, kalau PNS itu sudah jelas gajinya, tapi non-PNS ini karena kita memang masih kekurangan tenaga pendidik maupun kependidikan, ini masih sangat kurang sekali, ada rambu-rambu itu minimal UMR, kalau di mereka masa kerjanya sudah di atas 5 tahun ke atas. Kalau kurang dari itu minimal gaji guru ataupun tenaga kependidikan 1.750.000. Nah, ini sekolahan yang belum juga kami minta laporan mana yang belum, kenapa kok belum, kita sudah bisa memberikan BOSDA dengan hitungan yang lumayan tinggi. Nah, ini juga kami pertanyakan. Berikutnya juga ini efektivitas pembelajaran, kami mencoba untuk membuat kisi-kisi kepada Bapak Ibu guru melalui pengawas, dan ini implementasi kurikulum. Melibatan orang tua, insya Allah di negeri maupun swasta pun, kalau kepala sekolah ini bisa merangkul semua pihak yang ada di stakeholder di sekolah, insya Allah semuanya akan bisa teratasi dengan baik. Namun tetap aturan dan peraturan itu yang tetap kami kedepankan dan kami prioritaskan. Ini situasi di Dinas Pendidikan Kota Malang, meskipun pandemi, tetapi tanaman tetap subur. Mohon maaf, kami selalu mengingatkan kepada teman-teman, hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini, dan ayo kita bekerja melayani dengan sepenuh hati, berhati-hati, tidak sesuka hati. Ini yang selalu kami tanamkan kepada diri saya dan juga mengajak semua Bapak Ibu guru maupun juga tenaga kependidikan yang ada di Kota Malang. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.